Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang rahmati oleh Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan karunia dan kesehatan kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari bersama saya Arif Abdul Hai. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid. Beliau merupakan dosen fikih dan tafsir Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Kita akan sapa beliau dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya Pak, di episode kali ini lagi-lagi kita membahas tema yang cukup umum dan banyak yang bertanya karena ada keraguan-keraguan mungkin Pak. Dan untuk pertanyaan pertama kita langsung saja Pak. Untuk pertanyaan pertama ini tentang sholat. Apakah ketika sholat berjamaah, bacaan duduk antara dua sujud harus diganti? Ya, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali bacaan dulu kata Rabbi firli warhamni atau Allahumma gfirli warhamni wajiburni dan seterusnya. Yang diganti barangkali ya, ada yang berpendapat ininya yang diganti domirnya ya. Domirnya apa namanya itu? Maf'ul bihnya. Ya, diganti ni-nya menjadi i-nya menjadi na misalnya. Karena barangkali ada yang berpendapat bahwa kalau kita sholat berjamaah itu kan kami istilahnya rame-rame. Tapi kalau sendiri-sendiri aku, ya kan. Nah ini pendapatnya. Nah, saya sudah mengkaji berkaitan dengan ini. Ya, saya cari sumber-sumber jemaah dan sebagainya. Dan di dalam fikih Ahmadiyah saya temui baik dalam sholat berjamaah maupun sholat apa tidak ada disampaikan, ya dalam pembahasan sholat berjamaah juga tidak ada disampaikan ada keharusan untuk merubah ya bacaan dalam sholat. Nah, sirahnya dari sirah mufrad misalnya harus diganti ke jamak, itu tidak ada keharusan untuk itu. Yang ada hanyalah ya kita membaca apa yang diajarkan di dalam hadis itu saja. Ya, di dalam Islam yang kita sama-sama sunnah Rasulullah SAW yang mutawatir ya, yang bersambung dari awal sampai sekarang ya, Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli warhamni wajiburni dan seterusnya itu. Ya, itu yang pertama. Nah, kalau ada yang mengatakan harus dirubah, nah ini yang menjadi pertanyaan. Ya, apalagi Ahmadi yang mengatakan seperti itu. Karena kalau kita lihat di dalam fikih Ahmadiyah, di dalam sholat itu ada setidaknya 5 hal ya di dalam sholat. Ada yang disebut dengan rukun sholat ya, yang harus ada dalam sholat nih. Wajib sholat, kemudian sunnah sholat ya, apa-apa yang disunnahkan dalam sholat. Kemudian ada yang mustahibat, ada yang makruh, kemudian ada yang mubtilat. 6 berarti. Mubtilat ini yang membatalkan sholat. Nah, rukun sholat ini hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam sholat. Kalau ditinggalkan dengan sengaja kita berdosa, sholatnya tidak sah. Tetapi kalau terlupa kita melaksanakannya, maka kita harus menggantinya dengan 2 cara atau dua hal yang harus kita ganti. Yang pertama, rukun itu sendiri yang kita ketinggalkan itu ya, misalnya takbiratul ihram ya, ini kan nggak mungkin kita lupa dalam sholat. Masa sholat tanpa takbiratul ihram. Qiraat, yang qiraat itu membaca al-fatihah dan membaca ayat, dua-duanya disebut qiraat, dan hal-hal yang lain, salam dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang termasuk ke dalam rukun sholat. Kalau kita tertinggal tidak sengaja, maka kita harus ulang itu dan dibayar dengan sujud sahwi lagi 2 ya, double bayarnya. Kemudian di bawah itu ada hukum turunan yang di bawah ya, wajib sholat ada 12 poinnya. Kalau rukun tadi ada 7 poinnya, nanti detailnya bisa di lain waktu. Yang wajib sholat ini ada 12 poin. Wajib itu apa pengertiannya? Sesuatu yang harus dilakukan juga di dalam sholat, akan tetapi dia agak lebih lembut dibandingkan lebih lunak hukumnya dibandingkan rukun tadi. Di mana lunaknya? Kalau persamaannya di mana? Kalau sengaja ditinggalkan ini wajib, maka ya tidak sah sholatnya, ya berdosa kita. Tetapi kalau misalnya tak sengaja tertinggal, lupa dan sebagainya, misalnya terlupa membaca ayat setelah Al-Fatihah, kita langsung misalnya sujud
ruku, ya kan. Nah itu maka diganti, tetapi cukup dengan sujud sahwi, tidak perlu diganti membaca ayatnya. Cukup dengan sujud sahwi, itu wajib, ya. Ada 12 poin. Nah, di mana posisi bacaan ayat Rabbil firli atau Allahumma firli ini, bacaan ayat bacaan doa duduk antara dua sujud ini, di mana posisinya? Posisinya adalah di sunnah. Ya, apa pengertian sunnah? Sunnah itu sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan dalam jemaat agak berbeda dengan di muslim yang lain, saudara-saudara muslim yang lain. Kalau muslim yang lain, ini yang kita dapatkan semenjak SD, bahwa sunnah itu kalau diamalkan dapat pahala, tidak diamalkan tidak apa-apa. Kalau jemaat Ahmadiyah tidak, karena ayat tadi itu ada ayat qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, kalau kamu mengaku mencintai Allah Ta'ala, maka ikuti aku, dan dengan demikian Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Ya, jadi ada poin fattabi'uni, ikuti Rasulullah SAW itu. Nah, ketika Rasulullah SAW mengamalkan, maka bagi jemaat Ahmadiyah, walaupun itu sunnah hukumnya, harus juga diamalkan. Dalam arti, kalau sengaja-sengaja ditinggalkan, kita berdosa juga. Tetapi kalau tertinggal, tidak dilaksanakan, ya, kalau tertinggal atau bahkan tidak dilaksanakan aja, kita berdosa, tetapi sholat kita tetap sah. Itu tidak mempengaruhi sahnya sholat. Ya, yang sunnah-sunnah itu termasuk ya doa duduk antara dua sujud, tidak sama sekali mempengaruhi sahnya sholat. Hanya saja sholat kita akan berkurang nilainya. Ya, ibarat kalau kita ujian, ya, kalau ujian itu kan yang rukun, yang wajib itu soal wajib, yang itu harus lulus kita di situ, baru kita lulus. Tapi kalau yang sunnah, yang mustahibat dan sebagainya, yang ke bawah itu adalah sesuatu yang memperindah sholat, memperkaya sholat kita. Nilai kita di hadapan Allah Ta'ala akan lebih. Ya. Nah, kalau sunnah, kalau tidak dilaksanakan, ya kita hanya berdosa, tapi tidak membatalkan sholat. Nah, ini saya tidak perlu jelaskan yang selanjutnya. Nah, jadi orang yang mengatakan bahwa harus dirubah, ya, jangankan merubah, dibaca saja, kalau tidak dibaca tidak membatalkan sholat, apalagi kalau hanya merubah gitu. Jadi tidak ada hukum dalam fikih, ya, terutama dalam fikih Ahmadiyah, ya, yang tentu sumbernya kita sudah pernah bahas, bahwa dari Al-Quran, Sunnah, Hadis, dan kemudian Hazrat Masih Maud SAW sebagai hakaman adalan, ya, tidak ada kewajiban, ya, untuk membaca doa itu, apalagi untuk merubah doa itu. Kemudian kalau kita secara logika lah, kalau kita taruhlah itu harus dirubah, banyak hal yang harus kita rubah di dalam sholat. Misalnya bacaan ketika i'tidal, ya, tahmid itu Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kalau kita sholat berjamaah, okelah Rabbana, wahai Tuhan kami. Tapi kalau sholat sendiri gimana? Harus dirubah dong, Rabbi, ya, ya kan, lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban, harus berubah. Kemudian tasyahud, ya, tasyahud kan itu asyhadu alla ilaha illallah. Lantas kalau misalnya sholat berjamaah, harus dirubah dong. Yang tadinya asyhadu artinya aku bersaksi, ya, kalau sholat berjamaah berarti harus nashhadu alla ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadar rasulullah. Berubah semua bacaan sholat. Jadi ya ini nggak make sense gitu. Nah, kalau kita lihat, ya, apa yang dilakukan oleh huzur kita, ya, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ketika bayat internasional, semua Ahmadi seluruh dunia menyaksikan. Ada, ya, satu istighfar, astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. Ya, kalau misalnya kan bayat itu huzur yang pimpin untuk seluruh dunia, malah harusnya astaghfirullah rabbana, ya, Tuhan kami di situ. Nanya ini yang diganti menjadi na, ya, itu kan astaghfirullah rabbi, wahai Tuhanku, jadinya kan aku beristighfar kepada Engkau, ya Tuhanku. Ya, kalau harus diganti jamak, ya artinya na juga diganti. Nah, ini dari semua ini, terutama yang paling penting tadi, nggak ada hukumnya untuk harus diganti. Kita diajarkan, ya, itu. Yang kedua, tidak juga dicontohkan oleh huzur ketika dalam praktek itu. Dan ada satu hal lagi yang, ya, ini agak mendalam barangkali berkaitan dengan ini. Di dalam sholat ini, ya, di dalam fikih Ahmadiyah, dikutip dari Hazrat Muslih Maud radhiyallahu anhu, di dalam Farmudat Muslih Maud itu, di dalam sholat itu ada 3 bagian, ya, yang dijelaskan berkaitan dengan sholat, ya, untuk mencapai manusia ini, untuk mencapai kemajuan rohani berkaitan dengan sholat. Yang pertama ada ta'awun, ya, kemudian ada nasihat wa tazkir, kemudian yang terakhir ada muraqabah.
ta'awun ini dilambangkan dengan sholat berjamaah. Nasihat dan tazkir ini dilambangkan dengan bacaan sholat yang dijiharkan, ya, bacaan sholat yang dikeraskan, seperti bacaan sholat di malam hari dan sebagainya, Al-Fatihah, ayat, yaitu nasihat dan tazkir. Kemudian ada muraqabah. Muraqabah itu renungan, bacaan-bacaan sholat yang disirkan, ya, dibaca dengan sir. Itu muraqabah, tujuannya untuk merenung, ya. Nah, kalau yang nasihat ini, ya, yang ta'awun ini, semua sholat kita kan diperintahkan sholat fardu terutama, ya, untuk berjemaah sholatnya. Nah, ta'awun ini ada di dalam semua sholat berjemaah. Sholat berjemaah itu melambangkan kerjasama satu sama lain, saling menolong satu sama lain. Tetapi nasihat dan tazkir ini dibagi-bagi baik dalam waktu sholat maupun di dalam sholat itu sendiri. Ada bagian yang nasihat sifatnya, dan tazkir, nasihat itu artinya kita menasihatkan. Kalau menasihatkan artinya kan harus mengeluarkan suara. Ya, kita menasihati seseorang kan tentu kita mengeluarkan suara. Nah, inilah Al-Fatihah dan ayat-ayat itu. Ya. Tetapi ada bagian yang muraqabah. Muraqabah itu sifat yang unsurnya pribadi. Ada muslimun menyampaikan ini, unsurnya pribadi antara hambanya dengan Tuhannya, sekalipun dia dalam sholat berjamaah. Ya, makanya bacaan-bacaan seperti subhanallah rabbil a'la, subhanallah rabbil azim. Kemudian jadi rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kemudian rabbana lakal hamdu hamdan dan sebagainya, itu bagian-bagian yang muraqabah. Bagian-bagian yang kita untuk tujuannya merenung, ya, merenung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hubungannya antara hamba dengan Tuhannya. Itu jadi biarkan saja seperti itu. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini barangkali jawaban berkaitan dengan ini. Jadi jelas kita tidak harus mengganti bacaan kita, ya Pak. Tidak harus mengganti, karena jika satu bacaan diganti secara logika, maka bacaan-bacaan Dan yang lain harus diganti juga. Dan itu cukup menyulitkan mungkin. Ya. Ya Pak. Kita Ya, itu tadi. Sholat itu kan jangan sampai ibadah dalam Islam itu menyulitkan orang. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu kan menyukai kemudahan gitu. Jangan jadinya waduh, ya, orang mending mubalik, ya kan, yang tahu pernah belajar bahasa Arab. Ya, atau orang-orang yang pernah belajar bahasa Arab, di mana dia harus nih, di mana dia harus nah ini. Ya kan? Pusing dia. Akhirnya bingung di dalam merubah-rubah itu aja dalam sholat. Kapan nih harus nah nih? Kapan harus ini? Ya, ini jangan, ya, di dalam fikih, satu lagi fikih Hazrat Masih Maud itu nggak boleh takalluf. Takalluf itu menyusah-nyusahkan diri sendiri. Ya, jadi kalau ada yang mudah malah jalan aja. Iya. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua, ya Pak, ya. Bagaimana hukumnya bersumpah dengan menyebut kata demi Allah? Mungkin ini lebih kepada sumpah yang biasa orang-orang lakukan begitu, ya, pada dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membenarkan perkataannya dia bersumpah begitu, Pak. Silakan, Pak. Ini di setiap tempat, di setiap bahasa ada dipakai begini. La Arab itu wallahi, tallahi, macam-macam kan. Ya, betul, itu bohong juga dia. Tapi kan nggak dicengkram Allah Ta'ala, atau sumpah-sumpah wakil rakyat lah, ya kan. Jadi di dalam Islam itu sumpah ya macam-macam, ya. Ada sumpah Allah Ta'ala, itu kita nggak bahas. Tapi sumpah manusia itu ada syarat-syaratnya. Misalnya bersumpah ketika li'an antara suami dengan istri. Suami menuduh, ya, menuduh istrinya berzina, atau istri menuduh berzina, atau orang lain menuduh orang lain berzina, tapi tidak bisa menghadirkan 4 saksi, maka dia harus saling bersumpah. Yang menuduh juga bersumpah, yang dituduh juga bersumpah. Nah, itu sumpah, tidak sembarang sumpah. Ya, bukan sumpah pocong ini mah. Ini sumpah di tempat yang suci, kemudian dihadiri banyak orang, ada saksinya dan sebagainya. Dan dia harus diyakinkan bahwa konsekuensi sumpah itu. Apa konsekuensinya? Laknatullahi 'alal kadzibin. Laknat Allah bagi orang-orang yang dusta, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mencengkeram kalau dia berdusta. Ya, dia siap. Itu sumpah-sumpah itu. Tapi kalau sumpah-sumpah serapah aja, ya, wallahi tallahi demi Allah, di dalam bahasa Urdu juga sama tuh. Ya, apa namanya? Biasa tuh kesem sih. Ya, kalau di Kadian tuh sering orang kesem sih, ya. Kesem sih. Itu hanya untuk penekanan di dalam bahasa aja, demi Allah. Ya, hanya untuk penekanan dalam bahasa. Nah, itu bukan sumpah-sumpah yang termasuk sumpah yang akan dicengkeram Allah Ta'ala. Itu mah sumpah-sumpah serapah yang biasa-biasa aja. Yang nggak ada juga kafarahnya dan sebagainya untuk itu. Ya, untuk menutupi kalau kita nggak lakukan. Ya, itu mah sumpah yang tidak ada
Artinya sumpah dalam arti penggunaan bahasa sehari-hari itu nggak termasuk ke dalam itu. Ya silahkan saja. Tapi bukan silahkan saja, maksudnya jangan sering-sering juga sumpah-sumpah begitu, ya kan? Nggak baik juga kan? Jangan dijadikan kebiasaan. Jangan kebiasaan, karena seringnya yang sumpah-sumpah itu banyak bohongnya. Ya, saya bersumpah artinya dia banyak bohongnya kadang-kadang. Itu padahal kemudian ya dia nggak lakukan lagi. Ya, mending jangan bawa-bawa nama Allah kalau mau bohong. Ya, bohong mah bohong aja, tapi jangan bawa-bawa nama Tuhan. Ya, Jadi yang di sini yang demi Allah ini memang sumpah yang memang yang ya secara bahasa. Ya, ada yang secara bahasa yang biasa kita lakukan, jangan dibiasakan, tapi untuk arti yang sesungguhnya itu yang tadi yang syariat yang li'an begitu ya. Pak, atau menuduh berzina juga. Ya Pak, kita ke pertanyaan yang selanjutnya Pak. Ini cukup ramai di media sosial sekarang Pak. Apa hukumnya pamer atau flexing? Karena di era media sosial sekarang banyak sekali orang membagikan postingan, baik saat mendapatkan sesuatu atau sedang liburan. Bahkan ada yang memposting pendapatan atau penghasilan. Biasanya para pengusaha online, biasa ini pendapatan saya dari kerja seperti ini nih, silakan lihat. Apakah itu disebut pamer juga Pak? Innamal a'malu binniyat. Ya. Segala amal manusia itu tergantung kepada niatnya. Kalau dia flexing dalam arti pamer harta, pamer ini sebagainya, Islam jelas melarang, haram. Ya, ria itu nggak boleh. Memamerkan segala sesuatu dengan tujuan ria, menampilkan sesuatu dengan tujuan ria, atau mengamalkan sesuatu dengan tujuan ria, berkorban dengan tujuan ria, itu nggak boleh. Makanya kita nggak tahu ya, setiap orang itu memposting apapun itu tujuannya apa, kita nggak tahu. Yang tahu kita itu hanya apa yang kita lakukan. Ya, yang tahu apa yang orang lain lakukan adalah dia dengan Tuhannya, niatnya itu apa. Ya, tetapi secara umum dapat saya sampaikan innamal a'malu binniyat. Ya, apa tujuan kita posting? Pertama. Yang kedua, kalau kita posting kita tahu misalnya posting kekayaan lah, tapi kita tahu ada saudara-saudara kita, bahkan tetangga kita, sanak saudara, karib kerabat yang masih miskin, susah makan, sementara kita posting sesuatu mobil mewah dan sebagainya. Nah, ini menurut saya ini juga tidak tepat. Ya, karena di tengah penderitaan orang lain kita memposting sesuatu yang tidak menunjukkan rasa simpati kepada orang lain. Itu juga tidak boleh ya, tidak tepat menurut saya. Nah, tetapi ada seperti tadi yang disebutkan tadi, ada orang pedagang-pedagang online itu kadang-kadang itu teknik berdagang. Ya, teknik berdagang, laku segini dan sebagainya, uang dapat segini, itu tidak masalah. Itu kan hanya strategi marketing. Ya, strategi marketing. Tapi jangan bohong, kadang-kadang ada banyak bohong juga. Nggak ada laku nih, dia bilang laku 20, alhamdulillah hari ini laku 20, padahal nggak ada laku, hanya untuk menarik orang saja supaya ini laku nih 20 dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh, bohong nggak boleh dalam berdagang. Tetapi kalau memang betul-betul laku, artinya orang tertarik dengan barang itu, kan bisa menyebabkan orang lain juga tertarik, itu tidak masalah. Kalau nggak dipajangin gimana? Misalnya orang jualan mobil, tapi mobilnya disimpan aja, nggak mau Mbak, nggak apa-apa, beli aja dulu. Enggak, saya mau lihat, kita nggak boleh ria Pak, nggak boleh dipajang nih. Ini salah juga. Ya, sesuatu ya sesuailah dengan tempatnya, dengan tujuannya. Makanya innamal a'malu binniyat. Ya, kalau flexing kita itu tadi, kemudian tujuannya untuk itu, ya, untuk menzahirkan kesuksesan kita, ya, itu saya kira ria, dan ria tidak boleh dalam Islam. Ya, dan satu hal juga yang kita ingat, Islam adalah agama persaudaraan juga ya Pak. Jangan sampai kita memamerkan apa yang kita miliki, sedangkan ada saudara-saudara muslim kita lain yang mungkin untuk makan saja susah begitu. Apalagi untuk hal-hal kebutuhan sehari-hari mereka susah. Oleh karena itu di sini Islam memberikan pelarangan yang cukup keras untuk ria dan pamer ya Pak. Tapi untuk tadi yang kita bahas, misalnya menunjukkan hasil penjualan apa segala macam, itu lebih ke strategi permasalahan, dan itu tidak masalah. Tapi kita ke pertanyaan yang selanjutnya Pak. Ini apakah nih di Indonesia ya masih sering acara tahlilan nih Pak? Apakah boleh memakan makanan dari acara tahlilan? Orang yang meninggal dunia itu biasanya kan tetangga, sebagai tetangga memberikan juga kepada kita yang Ahmadi yang notabene tidak melakukan itu. Ya, kita ini dalam berfikih ya, terutama kalau sesuatu itu pahit, tetap kita harus sampaikan. Ya,
berkaitan dengan hal-hal seperti ini, prosesi-prosesi yang dilakukan setelah apapun itu prosesinya, setelah kematian, entah itu berdoa bersama, sengaja dengan tahlilan, apapun itu, ya berdoa bersama, diundang orang, kemudian makan, kemudian memperingati hari-harinya. Nah, ini menurut Hazrat Masih Maud SAW, yang beliau merupakan hakaman adalah hakim yang adil sebagai Masih Maud, sebagai Imam Mahdi yang diutus Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini untuk mengembalikan lagi ajaran Islam kepada ajaran yang betul-betul seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, beliau menyampaikan bahwa hal-hal seperti ini adalah bid'ah, ya, tidak ada di dalam Islam. Ini stand jemaat Ahmadiyah, fikih Ahmadiyah seperti itu. Tetapi kemudian kita tidak, kalau ada yang melakukan seperti itu, ya kita juga tidak menganggap mereka kafir, ya silahkan saja, itu kan pemahaman berfikih seseorang. Tetapi kalau berkaitan dengan jemaat Ahmadiyah, kalau ditanya jemaat Ahmadiyah jelas, ya kita tidak boleh mudahanah, tidak boleh kemudian hanya untuk menjaga hubungan dengan orang lain, kemudian kita bermudahanah mengiya-iyakan, oh ya nggak apa-apa dan sebagainya, enggak. Ya tidak disukai oleh Hazrat Masih Maud SAW seperti itu. Ya kalau yang hak disampaikan hak, yang batil disampaikan batil, ya selama kita punya dalilnya. Nah, Hazrat Masih Maud SAW sampaikan tidak boleh, ya ada acara ini dan sebagainya. Nah, kalau ada, biasanya kan ada makanan dan sebagainya. Kalau makanan itu sebagai bentuk ya dari perbuatan bid'ah, ya maka Hazrat Khalifatul Masih yang kedua melarang. Di dalam Farmudate Muslim Maud itu ada sabda beliau, dikutip fatwa beliau, dikutip bahwa kita tidak boleh memakan makanan yang dari bid'ah. Tidak boleh, ya, bukan haram, tapi tidak boleh. Ya, sebagai Ahmadiyah kita amalkan, kita tidak makan yang makanan yang dari bid'ah. Tetapi kemudian ada juga orang yang setelah meninggal itu dia memberikan makanan, ya bukan untuk acara-acara itu, ya, tetapi dia memberi makanan sebagai sedekah kah, atau dia memberikan makanan sebagai hadiah yang tujuannya untuk orang yang keluarganya yang meninggal, supaya apa yang dia berikan itu pahalanya sampai ke yang meninggal. Nah, ini Hazrat Masih Maud SAW bolehkan, ya, beliau sampaikan bahwa sedekah, doa dan sebagainya itu sampai kepada amalan, pahalanya sampai kepada yang meninggal. Walaupun yang sedekah ya pahalanya dalam bentuk lain disediakan Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak tahu bentuknya, tetapi bukan ya bentuk sedekah yang ada di dunia ini kalau dia melakukan sendiri, tapi ini kan keluarganya melakukan untuk dia. Nah, tapi setidaknya Hazrat Masih Maud SAW sampaikan itu sampai. Nah, makanya ketika ada yang memberikan makanan dan sebagainya, kita harus, ya mungkin kalau bertanya tidak tepat, ya, tapi kita setidaknya punya firasat lah, ini makanan untuk apa. Kalau dia ada acara-acara 3 hari, 100 hari dan sebagainya, kita lebih baik menyampaikan bahwa saya tidak ada akidah seperti ini, atau menghindar dan sebagainya. Atau kalaupun dikasih, kita bisa kasihkan lagi kepada yang lain, ya mungkin buat kita tidak boleh, tapi buat yang lain mungkin sedekah barangkali, ya, tetapi kita tidak makan. Tapi haramnya bukan haram, ya. Kalau yang haram itu kan makanan-makanan yang dibuat untuk sesajian itu, untuk Tuhan-Tuhan, apa namanya itu, kemusyrikan, itu haram tuh. Misalnya untuk Tuhan tertentu, berhala atau apa, taruh makanan di situ sebagai sesajen. Nah, itu nggak boleh kita makan. Atau makanan-makanan yang dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan palsu, hewan disembelih untuk Tuhan palsu, kita dibagikan dagingnya, itu haram dimakan, tidak boleh, ya. Tetapi kalau yang bid'ah ini hukumnya ya itu haram tadi, ya. Kalau ini ya tidak boleh gitu. Karena Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi pernah juga menyampaikan itu, kalau bid'ah ya masih abu-abu lah, ya abu-abu, ya makanan dari bid'ah masih abu-abu kata Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi. Tetapi perintah umum dari Rasulullah SAW apa? Kita sebagai muslim yang abu-abu kita harus tinggalkan, kita harus hitam, kalau hitam-hitam putih-putih, yang abu-abu kita bening tinggalkan. Karena ada peluang juga salah kan, yang ngapain kita ambil risiko untuk itu. Jadi tidak boleh memakan apapun bentuk makanan dari acara tahlilan orang yang meninggal itu, Pak. Ya. Tadi ada satu catatan penting, jika tujuan mereka ingin bersedekah, mungkin ya Pak, bersedekah itu memberi hadiah, itu boleh kita ambil. Ya Pak, itu adalah pertanyaan kita yang terakhir di episode ini Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, sangat luar biasa. Semoga ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya.
Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran, ataupun komentar, kirimkan saja ke alamat email yang ada di bawah ini, dan juga mengirimkan ke nomor kontak WA yang ada di bawah ini dengan hashtag Tanya Jawab Fikih. Dan saya, Abdul Arif Hai, bersama kerabat kru yang bertugas, mohon pamit undur diri, dan saya ingatkan untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.